Kok Bapak jadi kasar kayak gitu? Siapa yang gak kesel, Bu? Tengah malam begini Bapak difitnah katanya Bapak sedang sakit keras. Terus Bapak katanya bentar lagi mau meninggal. Iya, tapi kan nggak baik pakai emosi seperti itu, Pak. Bapak, Data apa ini? Yang saya minta kan data koperasi. Bukan yang data utang pegawai. Kembalikan ke Pak Rahmat. Bilang sama dia, saya butuh data koperasi bulan ini. Ya. Pak Rahmat, Bapak salah kasih data? salah. Coba Pak lihat. Bukan ini data yang diminta sama Pak Sunu. Astagfirullahaladzim. Bisa salah. Ini Kok yang ini Pak? Laporan keuangan yang angsuran loh Pak. Karena tak mungkin kami sanggup. Sudahlah Yanti, kamu jangan nangis terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ya, kenapa Bang Kosim begitu? Ini pasti ada papanya. Iya ya, biasanya sih kalau nggak salah sama orang tuanya, dia memelihara ilmu hitam. Makanya matinya susah. Pakai susuk juga, susah loh matinya. Iya ya. Yuk istirahat dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nak Rahmat. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Saya pamit pulang, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Apa benar ini rumah Pak Rahmat? kakek ini siapa? Dan ada perlu apa dengan Pak Rahmat? Saya sengaja datang dari jauh karena tugas menyampaikan pesan buat Pak Rahmat. Silakan duduk. Terima kasih. Pesan apa ya, kek? Saya dengar Pak Rahmat sakit parah dan sebentar lagi akan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakek mungkin salah alamat. Yang sedang sekarat itu tetangga saya, namanya Kosim. Saya tidak pernah salah menyampaikan amanat. Kakek ini sebenarnya siapa sih? Saya datang dari jauh untuk menyampaikan amanat kepada Pak Rahmat. Kayak yang namanya rahmat itu kan banyak sekali. Kalau rahmat saya yang kakek maksud, kakek sendiri kan lihat. Saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bukan rahmat Anda yang berada dalam berita saya, sebaiknya perbanyak ibadah untuk selamat dunia dan akhirat. Cukup, kek. Saya sudah cukup mendapatkan nasihat seperti itu, kek. Pesan saya, justru kakeklah yang harus memperbanyak istighfar. Supaya kakek tidak gampang termakan berita burung yang akhirnya malah menjadikan fitnah. Baiklah Pak Rahmat. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Bapak jadi kasar kayak gitu? Siapa yang gak kesel, Bu? Tengah malam begini Bapak difitnah katanya Bapak sedang sakit keras. Terus Bapak katanya bentar lagi mau meninggal. Iya, tapi kan nggak baik pakai emosi seperti itu, Pak. Bu, Rani berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan, Nak. Yuk. Pak, Rani berangkat sekolah dulu. Iya, Rani. Kenapa? Bapak kok pakai baju nggak bener sih? Ya udah deh, Rani berangkat dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Sudahlah, sama Ibu aja. Kenapa sih, Pak? Bapak masih terpengaruh sama ucapan kakek tua itu? Bapak benar-benar kesel. Bapak sehat begini, malah dibilang sekarat. Sekarat itu kan si Kosim. Sabar, Pak. Istighfar. Semua itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Kita hanya bisa memohon kepada Allah supaya umur kita dipanjangkan dan Pak Kosim cepat sembuh. Lagi pula, kenapa kita tidak berpikir yang baik-baik tentang kedatangan kakek tua itu? Aku berpikir semua ini pasti ada hubungannya juga sama Pak Kosim. Pak Kosim sedang butuh pertolongan dari Bapak. Siapa tahu lewat perantara Bapak, Pak Kosim bisa sembuh.
Saya pergi dulu.